Pelayanan itu melibatkan banyak hal. Ya, kita kalau melayani, kita harus melayani atau mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, segenap roh kita. Jadi kalau kita mau melayani Tuhan, tidak boleh hanya satu bagian, tapi kita harus melayani mulai dari apa? Roh, jiwa, kemudian jiwa, kemudian tubuh. Kita tidak mungkin layak melayani Tuhan atau kita tidak mungkin jadi umat yang layak kalau pelayanan kita pincang di bagian-bagian ini. Setuju, bilang amin. Amin. Roh melayani tapi jiwa gunda-gulana. Tubuh dipakai untuk dari senjata kelima, bukan untuk senjata kebenaran. Jadi kalau kita bicara hari ini soal layak tidaknya kita di gereja atau gereja kita menjadi gereja yang layak, ini sangat penting untuk kita perhatikan. Dan kalau roh, sebenarnya roh saudara sudah baru. Roh kita tidak bermasalah. Roh kita sama dengan benih Kristus. Roh kita lahir dari Allah. Jadi sebenarnya yang masalah bukan di roh kita, karena roh kita baru. Halo, jadi lebih banyak masalah di mana? Jiwa. Lebih banyak masalah di jiwa sebenarnya. Makanya ada orang sakit jiwa. Jarang orang sakit roh. Jarang orang sakit rohnya. Ada rumah sakit fisik, ada rumah sakit jiwa, tapi tidak ada rumah sakit roh. Ya, kemudian kalau saya khususkan nomor 2, di nomor 2 ini saya fokus ya. Nomor 2 yang kita akan lihat, di dalam jiwa ada apa? Pikiran. Ya, pikiran. Di dalam jiwa ada apa? Perasaan. Di dalam jiwa ada pakai kehendak, kemauan. Saya harap saudara sudah kuasai ini ya. Di dalam jiwa ada apa? Memori. Imajinasi lebih dulu ya. Imajinasi. Di dalam jiwa ada apa? Memori. Makanya ayat Roma 12 ayat 11. Gantian baca dari Mia di belakang. Roma 12 ayat 11. Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinan kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ya, Roma berapa tadi? 12 ayat 11. Biarlah rohmu, sebenarnya bahasanya begini. Biarlah rohmu yang komandan. Biarlah rohmu yang dominan. Amin. Biarlah rohmu yang memimpin. Amin. Supaya apa? Bahasa yang kendor di situ apa? Jiwa kendor. Jiwa punya kendor ini ya. Dia punya poin yang saudara kamu tahu. Yang sering membuat orang kendor bukan roh. Karena Matius 26 ayat 41 bilang apa? Next. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam kecurangan. Ya. Roh memang menurut, tetapi
daging lemah. Ya, roh itu apa? Menurut. Saudara tahu kedagingan ada di mana? Di satu atau dua? Kedagingan ada di jiwa. Daging yang tidak menurut lemah itu ada di sini. Dia beroperasi di Nah, kenapa ada orang rohnya menyala-nyala, tapi rohnya tiba-tiba padam? Gara-gara ini tidak dikendalikan. Ya, tidak di. Orang kalau kecewa ada di sini, ada nomor 1 atau nomor 2? Kemudian kalau orang tidak ada semangat di roh atau di jiwa? Rata-rata masalah kita ada di jiwa, makanya perlu ibadah supaya mengalami transformasi jiwa. Ini sudah tidak perlu ditransformasi. Cuma kalau dia dibiarkan jiwa ini yang pimpin terus, ini kasihan korban. Korban dengan bahasa yang selalu kita bilang, roh kita atau roh seseorang bisa menyesal karena ada di tubuh yang salah, ada di jiwa yang tidak mau Saudara bersemangat bilang amin. Nah, semangat itu harus dipimpin oleh roh. Kalau semangat cuma di jiwa, ada yang di kampung, satu kali di kampung, ini cuma cerita. 17 Agustus, oma-oma menyanyi. Indonesia tanah DP istilahnya soon merdeka, sobat lele air mata, kira ini urapan Roh Kudus. Merdeka, merdeka, kira ibadah. Ini spirit di mana jiwa. Halo, kalau saudara halo, yang muncul apa? Jiwa. Bukan roh itu ya, beda ya. Spirit, semangat, kalau baris berbaris. Semangat itu di jiwa. Nah, semangat itu, saudara-saudara, dia ada pemicu. Datang dari mood, tahu mood? Tahu. Nah, mood dia. Lagi bajadi dia. Dari moodnya datang. Jadi orang naik turun di area mana? Jiwa. Aduh, itu sebabnya ada orang bilang begini. Lihat dia pikiran sudah ibadah. Orang Nabi bilang, dia pikiran sudah ibadah. Coba jalan-jalan, bicara-bicara, sampai itu Nabi bilang, aduh kasihan, sampai bicara sendiri. Gara-gara ini roh sebenarnya orang kalau sudah lahir baru, no problem. Sebab pada waktu orang percaya Yesus lahir baru mati langsung surga. Cuma kalau dia hidup masih lama, ini yang masalah. Karena di dalam roh ada nurani, ada intuisi dan ada komunion. Tiga ini benarnya dari firman, dari Roh Kudus, dari Yesus. Dan penolongnya adalah Roh Kudus. Jadi kalau seseorang sudah mati, ini jiwa tidak lagi berpengaruh, tubuh sudah tidak lagi berdampak. Tapi selama masih hidup ini area. Nah, kalau kita bawa ke pelayanan, ini paling banyak konflik pelayanan muncul karena Jiwa. Saya kali ini mau fokus di nomor 2. Ada 7 rasa nano-nano. 7 rasa yang harus disiasati dengan benar dalam pelayanan. Dan semua kita pernah punya 7 rasa yang harus apa? Disiasati. Dalam pelayanan. 7 rasa yang harus disiasati dalam pelayanan dalam rangka mendapatkan status umat yang layak. Nah, 7 rasa ini yang penting harus disiasati, harus disingkirkan, harus dikerat, harus diubah, harus ditinggalkan. 7 rasa. Dan kalau seperti permen cuma 3 rasa, manis, asam, asin. Ini ada 7 rasa. Saudara, kalau saudara rasa ini rasa ada, rasa aja. Karena rasa ini harus karena kalau rasa itu ada harus Ya, kemudian setelah tahu
singkirkan, karena tidak semua perasaan itu salah. Perasaan peduli itu baik, betul? Perasaan tidak peduli itu tidak baik. Perasaan itu ada, kalau pakai kata pati, ada simpati, empati, ada antipati, dan ada di sejarah senopati. Jadi kalau area perasaan ini kita tidak siasati, pelayanan kita tidak mendatangkan kelayakan. Karena Tuhan lagi cari umat yang layak. Umat yang layak dari sisi pelayanan. Sudah jangan lihat orang di mimbar ke sana, itu perasaannya sudah mati. Semua perasaan bergejolak. Dan area ini kita selama hidup masih tetap bertumbuh. Kalau maaf, seorang ibu sudah meninggal, dia pakai lipstik tebal-tebal. Sudah beli tante, lipstik tebal tante. Apa dia masih bangun? Tidak. Tapi kalau dia cuma tidur ayam, siapa tanya-tanya? Pakai lipstik saya. Kalau masih reaksi, respon, itu masih ada. Tapi kalau sudah mati sudah tidak. Jadi 7 rasa ini yang pertama, halo, 7 rasa ini orang kan bercermin semua ke sini, termasuk saya. Terus siap-siap tersinggung? Siap. Karena 7 rasa ini hampir semua orang mau dapat paling kurang 1. Mau jadi umat yang layak? Dalam konteks pelayanan, jangan lihat orang naik di mimbar itu sudah selesai semuanya. Orang naik di mimbar bergumul dengan area jiwa, khususnya area perasaan. Bapak Ibu kira sedap jaga BWL kok suruh angkat tangan, jadi mau angkat tangan. Sedap, misalnya Pak Des. Gimana Cik? Bagaimana yang biasa BWL? Mari kita angkat tangan. Orang pulau dada begini. Kalau orang boleh memakai itu perasaan, betul-betul kunci denggorok kan? Karena ada satu roh, ada satu rasa. Itu perasaan seperti dia marah seperti kita kan, betul? Jadi area rasa ini. Nah, saya bicara ini bukan ambil di mana-mana, di firman Tuhan. Karena saya tidak suka pakai teori, tidak pakai firman. Sedang kalau pakai firman orang tidak percaya, loh. Terus pakai ayat firman orang masih tolak. Kalau itu nggak pakai ayat. Rasa pertama, rasa semua suka rasa asam atau pahit atau manis. Rasa apa yang pertama? Yang pertama rasa banyak orang kan sakit hati ketika sudah banyak berbuat tapi tidak dihargai. Kita sedap bawa dari Gunung Potong saya beberapa rantang susu 3 bawa kemari, biasa jam 5 baru sampai. Kira sedap tidak bawa tas suar-suar itu. Betul? Tapi rasa ini berbahaya. Kenapa? Karena kalau pelayanan, saudara, kita bisa bukan karena kita bisa. Amin. Kita bisa karena dalam Yesus. Yes. Karena Yesus membuat kita bisa. Kalau kita rasa bisa, ya ini sudah masuk area rasa Berjasa. Mau tahu ayatnya? Mau. Next, Lukas 17 ayat 10. Ini rasa harus disingkirkan, dianulir, dibuang, di-cut, atau di apa tadi siasati. Ya bang, skip. Sini nggak tahu? Skip, skip. Lukas 17 ayat 10. Demikian jugalah kamu. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna,
Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Bergunakah kita? Maka Tuhan ya pakai. Halo. Cerita ini masih ingat cerita Yesus di Yerusalem naik seekor keledai. Nah, Yesus naik keledai. Keledai rasa apa? Keledai rasa? Ya, dia rasa kalau bukan saya, maka tidak ada palem, tidak ada karpet. Rasa berjasa itu berbahaya. Segala sesuatu dari dia. Saya tanya, kalau saudara orang tua kasih uang pada anak 10.000, kemudian anak kasih uang pada kita 5.000, berjasakah anak kita? Tidak, karena kita udah kasih 10.000, dia kasih kita 5.000. Apapun yang saudara beri, segala sesuatu berasal dari Tuhan. Kalau kita bisa beri balik, apa Tuhan bertambah? Tidak. Tapi berapa banyak orang pelayanan perasaan berjasanya itu muncul. Ini area perasaan loh. Tapi kalau kita punya hati hamba, kita buat apa-apa bukan karena kita mau balas Tuhan. Tuhan tidak bisa dibalas. Mari saudara kita balas cinta Tuhan. Tidak bisa dibalas. Sama dengan air susu ibu, tidak bisa balas. Setuju dengan saya, katakan amin. Jadi rasa berjasa itu dalam pelayanan, dalam rangka mempersiapkan satu umat yang layak, harus dikagum. Penting. Karena kalau rasa berjasa ini muncul, saudara akan kecewa. Betul? Karena akan berhitung. Bahasa orang berhitung itu bagaimana? Kita rekeng sobat gini, kita suar-suar, dikena pulang-pulang rumah, bisa habis tapi waktu. Itu orang sobat berhitung. Dan kalau berhitung begitu, Galatia 6 ayat 9. Galatia 6 ayat 9. Isinya apa? Demikian firman Tuhan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Ya, jika kita tidak menjadi lemah. Kapan kita jadi lemah? Ketika berhitung. Ketika merasa berjasa. Siapa kita sebenarnya di hadapan Tuhan? We are nothing. Without Jesus we are nothing. Tanpa Yesus kita bukan apa-apa. Coba pakai prinsip hidup ini. Kalau saya bisa karena Tuhan kasih saya kesempatan. Kalau saya dapat karena Tuhan masih percaya saya. Saya ada lakukan pelayanan ini karena Tuhan masih percaya. Kalau enggak, kita sudah di blok. Sudah tidak lagi buat apa. Mau melayani bagaimana kalau Tuhan soal stroke, gitu? Mau melayani bagaimana kalau Tuhan soal kasih bawa di rumah sakit izinkan? Orang sudah tidak berdaya. Kalau masih ada, ini bukan karena kebaikanku, bukan karena tambah jasa-jasaku, bukan juga karena jasa harga, bukan karena jasa siapapun, tapi semua karena hanya karena Tuhan kasih kepercayaan. Lukas 17 ini ayat ini sudah lama di sini ada. Kita sebenarnya hamba-hamba yang tidak berguna. Kalau kita rasa berjasa, kita mesti malu dengan ayat ini. Kita ini dari lumpur dosa, tuh Tuhan angkat gratis, tuh. Terus angkat gratis, dikasih mandi, dikasih baju, dikasih jubah, baju, cincin, sepatu, dikasih fasilitas. Terus diangkat jadi anak. Terus disuruh melayani. Kita bilang apa? Ini karena kita. Bukan. Sampai tuh yang bungsu bilang begini, di rumah bapakku banyak orang kerja, tapi aku di sini mau mati kelaparan. Dia datang, bapak, gak usah anggap aku anak. Jadi karena aku salah satu dari para pekerja, karena dia sadar, saudara kita ini kalau bukan Tuhan yang rangkul kembali,
Kita nasib sama seperti anak bungsu. Kalau Tuhan bisa kembalikan di posisi kita bisa berbuat untuk Tuhan dan tidak bisa balas, toh? Jadi kalau ada sesuatu yang kita buat, Tuhan tidak bertambah. Tuhan tidak bertambah harta bendanya. Sehingga kalau kita ada punya jasa, jangan rasa berjasa supaya pelayanan kita menjadi pelayanan yang di mata Tuhan umat yang layak. Katakan amin. Amin. Kalau saudara sudah masuk ke area berjasa tadi, area apa tadi? Berhitung. Kalau sudah mulai berhitung, mulai masuk di bersungut. Kalau sudah bersungut, sudah akan mulai membanding. Kenapa kita? Kenapa mereka? Jangan hitung orang lain. Hitung kasih karunia Tuhan atas kita. Masih ada hari ini karena Tuhan. Jadi buka mata. Roh kita taat, toh? Cuma yang trouble-nya di sini. Area rasa berjasa. Berapa banyak gereja akan hancur kalau orang-orang semua rasa berjasa? Akan hancur. Lama atau cepat soal bersama-sama. Mari kita rasa. Mari kita kembangkan rasa. Semua cuma karena Tuhan punya kasih karunia. Haleluya. Haleluya. Kemudian yang kedua saudara suka rasa apa? Rasa berjasa. Saya berharap nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dia punya ruang beda-beda. Walaupun ada bidang singgungnya, ruangnya beda-beda. Saya berusaha. Yang kedua adalah merasa apa? Lebih tadi apa tadi? Hebat. Ya, betul. Lebih tahu, lebih hebat. Walaupun kita tahu, tapi kita tidak boleh pura-pura tidak tahu. Walaupun kita tahu, kita tidak boleh merasa. Walaupun kita mau cakap, kita tidak boleh rasa lebih hebat. Di mana ayatnya? Ada, saudara-saudara ya. Lukas 18 ayat 11 sampai 12. Lukas 18 ayat 11 sampai 12. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lain, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilan. Kalau saudara berpuasa, maka saudara pernah merasa begini, merasa lebih diurapi, lebih hebat, ya, merasa lebih dipakai Tuhan, dan merasa orang lain lebih kurang hebat. Bersyukur untuk, ini cara bersyukur yang harus dibersihkan dari kita. Saya bersyukur tidak bodoh seperti dia. Saya bersyukur saya tidak tunjang seperti dia. Itu sebenarnya sudah masuk area menghakimi dan area merasa lebih rohani, lebih hebat. Hati-hati, hebat itu cuma karena Yesus hebat, amin. Hebat itu kan soal ability, kemampuan, bakat, talenta. Yang 5 dan bilang dia lebih hebat dari 2, 5 talenta. Yang 2 dari 1. Yang 1 yang merasa kecil. Jadi apa istilahnya? Perasaan superior, hati-hati. Kalau punya cakalang, kita punya cakalang, tapi cakalang lebih sama-sama cakalang. Baru tidak mau kalah. Rasa lebih itu berbahaya. Ini orang Farisi kan ekspresi terbuka. Dia punya rasa lebih, dia ekspresikan bersama dengan menghina orang lain. Orang yang suka menghina orang lain itu rasa lebih hebat.
Berapa banyak orang Kristen begitu di pelayanan begitu, merasa diri hebat. Dan Tuhan bilang orang ini tidak dikenan Tuhan. Pemungut cukai justru yang dikenan Tuhan. Lebih baik sadar diri tentang keterbatasan daripada ekspos diri tentang kelebihan kita. Amin. Karena saudara, berbangga ada dua. Berbangga dengan bermegah. Berbangga, bermegah. Bangga dan megah sebenarnya masih positif. Tapi dia masuk ke area sombong, sangat sama di punya batas. Langit, megah, bangga. Kemudian dia sudah berpindah ke area apa? Sombong dan arogan. Itu sangat tipis dia punya batas. Kita sudah bolak-balik di dua area yang positif negatif dalam bangga, merasa hebat, tapi firman Roh Kudus tahu saat sombong alarm berbunyi. Raja Nebukadnezar dihukum gara-gara sombong. Dia 7 tahun dihukum menjadi seperti binatang di padang yang makan rumput 7 tahun. Gara-gara sombong. Iblis Lucifer jatuh gara-gara sombong. Bermegah boleh, tapi siapa bisa tahan itu kalau orang sepuji? Jadi orang Manado bilang makan puji. Jadi puji jangan dimakan. DP paling tinggi Manado bilang makan. Saudara mau makan? Jangan makan puji. Makan untuk puji, kurangi P. Makan untuk puji. Betul? Karena di area ini banyak orang jatuh. Bukan cuma dosa moral orang jatuh. Di area rasa lebih hebat, rasa berjasa. Ini dengan Tuhan ya. Ini di muka Tuhan, perasaan ke Tuhan. Tuhan, masa Tuhan selalu lupa kita? Kita dulu tutup angka air dah. Kita tutup kampel di lantai 2 GBT beres di Manado. Ya, itu di hadapan Tuhan. Kalau rasa lebih hebat, sesama. Biar begini kita ini, ya Tuhan pakai di mana? Tuhan pakai dalam hal mengecilkan orang lain. Lebih hebat perasaan itu boleh daripada saudara jadi kecil hati. Lawan dari percaya diri adalah tidak percaya diri. Jadi ada bahasa begini, saudara confident. Ini dia punya apa? Normal. Tapi ada dia punya tidak normal di bawah, itu low. Low confident itu namanya minder. Tapi ada yang over ini cuma kamu puji. Over sekali susah. Orang Belanda bilang bahasa Belanda over sekali dia. Over karena makan. Jadilah pelayan yang mau jadi jemaat yang layak. Di area mana? Area jiwa. Khususnya poin perasaan. Ada 7 rasa. Yang pertama, jangan mudah terjebak di rasa berjasa. Lakukanlah segala sesuatu untuk Tuhan. Haleluya. Haleluya. Jangan rasa lebih hebat. Kalau kita rohani, puji Tuhan. Untuk apa kita rohani? Untuk menolong orang lain. Coba lihat Galatia 6 ayat 1. Kalau kita rohani, lebih rohani, gunanya apa? Kalau kita lebih rohani, gunanya Galatia 6 ayat 1.
Kita harus lebih rohani. Ayat 1, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu jangan dengan kecewaan. Jadi justru kalau kita lihat ada orang salah, kalau kita rasa rohani, kita harus tuntun orang itu. Tuntun dalam bahasa Yunani itu sebuah usaha untuk menjahit kembali jala yang robek. Ini perlu ketelitian, karena kalau saudara salah menjahit jala, tak kancing semua yang biasa di jala, dia mesti diurai dan saudara pisahkan baru jahit pelan-pelan. Tapi kalau saudara gabung satu kali, saudara jahit satu kali, memang tak sambung semua, nak terbuka di jala. Atau kata itu orang yang patah tulang terbuka, patah tulang, luka terbuka, itu saudara sontong, sakitnya sontong juga sakit. Jadi kita yang rohani tidak boleh bilang sakit, coba rasa dulu. Jadi kita mesti apa? Yang rohani mesti dengan roh lemah lembut, bukan menghina. Kalau kita rasa rohani, jadi kita jangan merasa lebih hebat. Karena kurangnya kita ada juga, tapi di tempat lain, di kamar yang lain. Jangan rasa hebat. Haleluya. Orang rasa hebat itu hati-hati kalau semua banyak doi. Saya sedang berdoa supaya Jumat ini semua banyak doi. Amin. Kalau yang begini kan amin semua. Jumat ini semua banyak doi. Amin. Tapi hati-hati kalau sebanyak doi. Rasa lebih banyak doi itu berbahaya. Misalnya, jangan sudah pulang kampung, baru masuk kampung, suka sebab beli kacau. Ya, orang kampung boleh? Ya, rasa hebat itu berbahaya. Karena yang hebat cuma satu. Siapa? Tuhan Yesus yang hebat. Jangan kalau bahasa mencuri kemudian di sini. Mencuri kemudian rasa hebat, karena yang hebat cuma satu. Kita cuma ketampiasan hebat. Sedangkan jarang-jarang bahasa Indonesia yang baik. Jadi saudara tertawakan kita. Itu bahasa Indonesia yang baik. Jadi ketertampiasan itu adalah dampak. Tapi jangan ambil. Kalau dia terdampak, artinya tidak dalam tanda petik tidak sengaja. Sudah dapat kemuliaan Tuhan, bukan saudara yang ambil. Merasa lebih hebat itu satu area mencuri kemuliaan Tuhan. Biasa-biasa aja saudara. Makanya latihan memuji orang boleh, menghargai orang wajar, tapi waktu dipuji orang hati-hati. Haleluya, haleluya. Menurut saudara CG 1, 2, 3, CG berapa yang kalau mau makan hebat? Hebat semua. Karena kalau orang semua rasa CG 4 paling hebat, CG 5 paling hebat. Itu roh-roh yang itu akan merusak status umat yang lain. Kita bisa bawa apa cuma karena Tuhan Yesus yang kasih, bukan karena kita ada doi. Satu saat kita ada doi, bapak sambunyi, tutup WA. Betul? Karena terlalu banyak bagaya. Doi karena Tuhan. Amin ini. Haleluya. Dewasa saat ada doi dan dewasa saat ada doi lebih berat dewasa waktu ada doi. Menjadi dewasa saat ada doi lebih berat daripada menjadi dewasa saat ada doi. Yang ketiga. Yang ketiga, rasa ini saudara jangan ada. Nah, ini kan makin ke 7 makin berat atau makin ringan. Rasa kita kasih pendek karena kasih kecil karena saudara pernah rasa begini? Pernah? Itu rasa itu harus dikonfrontasi. Coba kalau bapak udah pada gubernur,
Itu perasaan. Waktu orang baku dapat siapa kalau ibadah? Dan Tuhan siapa lebih besar dari gubernur? Mas sekarang orang kalau ketemu dengan orang besar, wih, saya tidak terlalu tertarik karena yang paling hebat, yang terhebat cuma Tuhan Yesus. Amin. Kalau untuk orang penting cari ke kita, baru bilang itu hebat. Kalau kita cari-cari orang penting, nah itu cari Tuhan. Yes. Satu saat orang penting kan cari orang. Amin. Orang yang perlu cari. Amin. Karena kemungkinan besar orang penting itu kita. Amin. Tidak perlu cari, kan? Amin. Apakah nanti kalau Mary jadi orang penting, dia akan lupa sama kita? Tidak. Tidak. Karena sama-sama kita dan Mary akan jadi orang penting. Asli yang paling banyak orang jaga, kan biarlah rohmu menyala-nyala. Betul? Biarlah rohmu menyala-nyala, jangan apa? Jangan kendor. Kenapa kendor? Ini bahasa Manado, langsung baca satu kali, pandang ente. Yang ada di PD. Pandang ente bahasa Indonesia. Kalau Manado, kita pakai D. Pandang ente. Perasaan itu pernah singgah? Pernah singgah? Perasaan ini harus dipelihara? Tidak. Harus disiasati. Harus diamputasi kalau di dokter. Belum? Karena pandang enteng ini adalah penyebab dari pengalaman kesial Esau. Mari kita lihat next ayat dari 12-17. Di mana ada kata memandang rendah? Ayat 16. 16 mulai dari memandang rendah. Baca, memandang rendah. Kalimat di situ. 16. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau yang menjual hak kesulungannya untuk sendiri. Ya, nafsu yang rendah di dalam bahasa kitab Kejadian memandang rendah. Memandang rendah. Hak kesulungan. Akan saya tidak siapkan, coba cari memandang rendah di kitab Kejadian. Semoga bisa selesai. Kitab Kejadian pasal 25 kalau tidak salah. Esau, demikianlah Esau memandang rendah. Kejadian 25 ayat 34. Next, baca. Kejadian 25 ayat 34. Lalu yang memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau, ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak sulungan itu. Memandang Kejadian 25 ayat 34. Memandang ringan, memandang rendah, memandang enteng. Itu perasaan ya. Itu area perasaan. Halo, pandang enteng itu lawannya minggu lalu hormat. Kalau pandang enteng naik turun hormat. Betul? Kalau hormat naik, pandang enteng turun. Pokoknya rasa saudara. Begini, yang kita layani di gereja ini siapa? Tuhan. Tuhan. Berapa terhormatnya Tuhan? Tiada tara, tiada tandingannya. Dan perasaan kita soal berhadapan dengan Dia, ini harus kita siasati kalau ini muncul. Karena ini akan membuat roh kita padam. Semangat hilang. Semangat kan ada dua, spirit yang adalah roh dan spirit yang semangat. Nah, kalau spirit yang esensial ini padam, ini yang ada ayat Ibrani bilang pernah mengecap karunia-karunia roh, ya, pernah mengecap firman yang terbaik, namun murtad. Gara-gara dimulai dengan sikap. Nah, pada ayat sudah ada contoh, yaitu Esau. Halo, hal-hal penting di mata Tuhan jangan dianggap remeh di mata kita. Ya. Dan hal-hal
remeh-temeh di mata Tuhan, jangan dianggap penting oleh kita. Kalau diputar itu, kita masuk area ini, maka kita bermasalah dalam hal kelayakan. Kalau kita bermasalah dalam hal kelayakan, maka seluruh jeri lelah kita sia-sia. Mau jeri lelah tidak sia-sia? Siasati perasaan ini. Katakan haleluya. Haleluya. Yang keempat, rasa yang keempat, M A L. Malas. Jangan malas. Bekerja di ladangnya Tuhan. Kapan malas? Ini sobatku ini. Dia sobatku cakep. Karena rasa berjasa tidak dihargai, merasa lebih hebat orang pandang enteng pada dia. Akhirnya tugas-tugas pelayanan dia pandang enteng. Muncul rasa malas. So, rasa malas itu adalah perasaan yang tidak mudah disiasati karena dia muncul tiba-tiba. Ya. Siapa tidak datang? Mau jawab apa? Aku bilang malas. Oh. Ada orang yang malaikat Tuhan tambelek. Gara-gara orang memang mesti jaga di hati dari segala yang harus kita jaga hati dengan segala kewaspadaan. Nah, suasana kalau bicara hati, karena kalau kita sudah bicara hati sekarang, maka yang dimaksud dengan jaga hati sudah menyangkut roh dan jiwa. Area ini jaga hati dan area jiwa, sisi kamar perasaan berbahaya kalau ini ada. Jangan malas. Katakan pada diri sendiri, jangan malas. Jangan malas kiri kanan. Jangan malas. Dua orang berdua sama. Jangan malas, karena malas itu berbahaya. Mau lihat ayatnya Matius 25:26. Next. Matius 25 ayat 26, maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Siapa yang ngomong itu? Tuhan. Tuhan. Tuhannya ngomong. Kamu hamba yang Malas. jahat soal karakter ya. Kalau perasaan soal Malas. malas maksud saya malas soal perasaan. Perasaan malas itu kalau saudara saya rasa waktu bisa habis begitu saja karena malas berdiri, malas masuk sapu, malas mandi. Setiap hari itu mandi karena keluar, nanti keluar baru mandi. Malas mau selesaikan PR, malas mau cuci baju, semua malas. Malas ini adalah sebuah cikal bakal malapetaka. Karena dari 3 hamba, hanya hamba yang malas yang masuk dalam ratap dan kertak gigi. Betul? Ratapan dan kertakan gigi di kegelapan yang paling gelap itu masuk orang yang hamba yang cuma satu saja. Padahal makanya kenapa Tuhan tidak kasih 5 ke dia? Karena Tuhan tahu Karena Tuhan maha tahu. Tuhan maha tahu. Jadi jangan saudara banding-banding dengan orang. Tuhan tahu ukuran kita. Ya. Satu saja tidak dikerjakan, apalagi kasih 5. Ya. Amin. Amin. Jadi berbahaya karena Yeremia 8 ayat 10-8. Next. Yeremia 8 ayat 10. Yeremia 8 ayat 10. Terkutuklah orang yang melaksanakan pekerjaan Tuhan dengan lalai, dan terkutuklah orang yang menghambat pedangnya dari udara. Coba lihat bahasa Inggrisnya. Terkutuklah orang yang melaksanakan pekerjaan Tuhan dengan lalai. Ya, ada kata apa? Negligently
Saya ada cari kata lalai itu dalam bahasa Inggris versi apa? Kata yang dipakai kata lazy. Nah, lazy, jadi itu tidak muncul. Tapi kata lalai dalam bahasa Inggris lazy. Tahu lazy? Lazy man, lazy woman. Pria wanita malas. Malas itu adalah area perasaan yang harus kita siasati. Dok, semua dicengin gitu. Perasaan itu lama. Amin. Karena disinilah kita lebih dari pemenang. Orang lebih dari pemenang menang atas Diri sendiri. diri sendiri. Kalau saudara bisa menang atas diri sendiri, itulah pahlawan yang sebenarnya. Karena mengalahkan orang lain gampang, tapi mengalahkan diri sendiri siapa wasitnya? Diri sendiri Diri juga. sendiri. Ayo, saya tidak mau seperti ini. Saya mau berusaha. Itu bila apa? Perasaan hati di atas. Apalagi kalau saudara terbiasa ikut mood, tidak mood. Aduh, kita nyamuk dan teto kali. Nyamuk dari mengaku setiga dan teto dia tampak. Cuma nyamuk teto nyamuk. Nyamuk teto jadi alasan untuk tidak ibadah. Kenapa? Karena memang DPR inti ini yang ada. Kalau perasaan malas ada, alasan bisa tercipta. Betul atau betul? Jadi dalam rangka mempersiapkan satu umat yang layak, kita harus siasati jiwa kita, khususnya area perasaan. Dalam poin keempat, perasaan malas. Haleluya. Karena kalau saudara bisa menang, maka saudara akan mendengar kata Tuhan bilang, sabaslah engkau hamba-Ku yang setia, rajin dan baik. 3. Setia, rajin, baik. Tuhan yang ngomong. Jangan dia bilang jahat dan malas. Karena ini banyak pendeta tidak berani bilang pada jemaatnya. Saya berani karena apa? Saya rindu umat atau gereja kita jadi umat yang layak. Amin. Haleluya. Yang kelima, rasa iri. Saudara pernah iri hati? Iri hati itu begini. Saudara tidak suka orang itu punya yang saudara tidak punya. Saudara tidak suka orang itu punya yang saudara tidak punya. Kalau cemburu, saudara tidak suka orang itu punya yang saudara punya. Beda? Iri hati adalah saudara tidak suka pada orang yang punya yang saudara tidak punya. Itu iri. Ya, iri hati itu kalau ada yang pencuri. Raja bilang minta permintaan. Iri hati dan cemburu, pencuri. Tapi sudah memanjang cerita karena saya sudah mengantuk. Jangan iri. Lukas 20, 11, 13. Matius 20 11 sampai 13. Sini ada perasaan luar biasa kalau Tuhan buka buat kita, amin. Kita makin bersihkan, jangan iri. Nyanyikan lagu jangan iri. Matius 20 ayat 11 sampai 13. Baca next. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungguh-sungguh kepada Tuhan itu. Katanya, mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari untuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Tetapi Tuhan itu menjawab seorang dari mereka, saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat seninah sekali? Ya. Jadi ada ayat selanjutnya di mana iri hati kah? Berapa ya? 15. Apa ya? Tidakkah aku bebas mempergunakan diriku menurut kehendak hatiku, atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Halo, iri hati bisa terjadi antara kakak beradik, senior junior, tua muda.
baru lama, baru dan lama. Halo, jemaat baru, jemaat lama baku saya. Amin. Jangan baku, jangan baku. Saudara, kalau saudara jadi orang rohani atau jadi orang tua pada anak yang 100 orang, setengah mati. Kalau anak-anak ini saling iri, saling iri. Iri harus diiris. Karena ini akan membuat semua hal-hal negatif tadi yang lain muncul. Iri ke dia. Contoh orang iri. Ya, contoh kalau lihat. Kalau seandainya dia bawa makanan enak, saudara lihatin dia. Walaupun orang semua bilang enak, dia bilang ya, biasa aja. Saudara malam tidak mau makan. Tapi ini area memang luas persebas, saya belum dapat tempatnya contoh. Tapi yang penting jangan iri. Kalau Tuhan kasih dia lebih, kan? Iri hati ke engkau karena Allah murah hati. Amin. Kalau kita belum dapat orang lain sudah dapat, iri hati ke engkau. Tidak tahu saya iri hati. Karena iri itu mengiris hati. Haleluya. Ya, Lukas 20:13. Nah, ini kalau 1, 2, 3, 1 ke Tuhan, 2 ke manusia, 3 ke Tuhan, 4 ke Tuhan, ya. Iri ke sesama. Dan yang ke-6 adalah curiga. Saya pernah curiga di Matius 25 ayat 25. Semua di sini. Matius 25 ayat 25. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di ayat 24 lagi 24 25. Matius 24 Matius 25 ya. Sudah benar tadi? Matius 25 ayat 24. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Betul? Ada curiga situ? Ya. Matius 25 ayat 24 dan 25. Saudara jangan pernah negatif itu terhadap Tuhan. Jangan pernah curiga. Sama seperti anak-anak, jangan curiga pada orang tua. Terutama jangan curiga dengan Tuhan. Kalau saudara curiga dengan Tuhan, saudara mengatakan, apakah Tuhan saya adil? Itu curiga. Apakah Tuhan masih ingat saya? Itu curiga. Apakah Tuhan tahu saya punya perjuangan? Itu curiga. Tuhan tidak pernah salah. Tuhan tidak pernah tidak adil. Dan Tuhan tidak pernah lupa kita. Kita tidak boleh curiga. Kalau Tuhan percaya kita cuma satu, bukan Tuhan tidak adil. Karena Tuhan tahu yang satu ini kan ada poin nomor 4. Karena memang dia malas. Masih syukur dikasih 1. Dan Tuhan sudah tahu memang dia malas. Saudara, apakah Tuhan tahu kita malas untuk rajin? Iya. Tuhan tahu, tapi kita harus keluar dari sana. Katakan amin. Amin. Dan yang terakhir, nomor 7, datanglah minggu depan. Petrus